Sudah ngurusin jenazahnya, tapi kok malah dihantui. Setelah pintu open terbuka, hawa panas kan, hawa panas itu. Kemudian peti jenazah masuk dengan sendirinya. Pintu tertutup, blek, bang, saya iseng gitu. Boleh nggak bang, saya masuk gitu kan. Tapi ingin lihat gimana sih prosesnya. Boleh aja, katanya gitu, lewat sini. Saya masuk kan. Lihatnya dari mana bang? Nah itu lubang depanmu itu. Kau lihat apa di dalam? Saya bilang lihat api gitu kan. Nah setelah api kok dia muncul gini loh bang, seperti arang hitam, tapi udah nggak berbentuk ya. Mungkin udah gosong atau apa karena memang nggak begitu saya masuk gitu kan, ada jeda waktu. Dia begini bang, dari tiduran, kayak dia di setengah duduk. Jenazahnya? Iya, tapi udah hitam gitu aja. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia bertugas di rumah duka. Dan langsung aja kita gas kenalan. Ibu Yohana, gimana kabar? Kabar baik, kabar. Sehat-sehat? Sehat dah selalu. Iya, seger banget nih. Ini dari mana nih? Dari rumah apa dari kerjaan? Dari rumah. Enggak masuk kerja hari ini. Hari ini libur. Oh, libur. Libur. Jadi langsung dari rumah ke sini sengaja buat Jalan Buntu. Betul. Sebelumnya kita ucapin terima kasih udah datang ke Jalan Buntu dan mau cerita lagi. Sama-sama. Kita pesan minum dulu ya. Boleh. Mbak, nih seperti biasa Bu, kita ada menu sajian Jalan Buntu. Mau minum apa? Boleh. Air putih aja boleh? Air putih aja? Iya. Sama deh. Oke, terima kasih. Bu Yohana, saya tuh kan udah tahu nih di video sebelumnya kan Bu Yohana tuh profesinya sebagai pemandi jenazah. Iya. Nah, selama berprofesi sebagai pemandi jenazah, ada kejadian mistis apa lagi nih yang Ibu alami? Rumah duka tempat aku kerja kan memang dari dulu bekerja sama dengan beberapa wisma lansia. Oke. Salah satunya wisma lansia yang ditempatin sama Oma Mary. Oke. Nah, Oma Mary ini kan kalau saya berkunjung ke sana selalu excited ya, selalu bercerita. Oke. Nah, sekali waktu kan karena kesibukan juga saya nggak bisa datang bang. Hampir lama nggak bisa datang. Sekalinya saya dapat kabar dari wisma lansia kalau Oma Mary ini meninggal. Oh, ini ya, oke. Nah, arwahnya ini mengikuti saya bang sampai ke rumah. Waduh, serem banget itu. Nah, tapi ada nggak kejadian aneh yang Bu Yohana alami selama kerja di rumah duka atau di ruangan lain kayak krematorium atau lain sebagainya? Ada bang, kejadiannya itu di ruang krematorium. Nah, kebetulan sekali Oma Mary yang dikremasi. Oh, oke. Kebetulan saya juga bertugas di situ kan. Nah, setelah jenazah Oma Mary ini masuk ke krematorium, saya minta izin dong ke belakang. Dan di belakang ini kan ada semacam kaca ya. Iya. Itu bisa melihat ke dalam. Tapi ini harus izin ya, karena tidak sembarang orang bisa masuk ke situ. Saya tuh melihat, tapi bentuknya sudah bukan manusia lagi ya, tetapi kayak hitam arang gitu, tetapi dia bisa bangun. Tak. Kemudian berapa detik lagi dia ambruk lagi. Oh. Dia bangun lagi, ambruk lagi. Sampai 3 kali bang. Wih, serem banget. Oke, Nah. Bu Yohana, tahan dulu ceritanya. Nanti setelah minumannya datang kita lanjut. Oke. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Ibu Yohana, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Mbak. Nah, Bu Yohana, silakan langsung dicobain aja. Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga. Silakan. Minum ya. Ya, silakan.
Oke. Bu, langsung aja ya. Hmm. Saya pengen tahu nih, awal mula ceritanya bisa ada kejadian mistis yang diceritakan tadi itu seperti apa, Bu? Gini Bang, Abang kan tahu ya, saya sering nih datang ke Wisma Lansia. Oke. Itu memang wujud dari kegiatan saya setiap ada waktu gitu. Nah, kebetulan sekali Wisma Lansia yang saya kunjungin ini, saya dekat dengan seorang oma, namanya Oma Mary. Oke. Nah, Ini Oma kejadiannya tahun berapa nih, maaf? tahun sekitar 2023. Oke, silahkan lanjut. Nah, Oma Mary ini selalu excited Bang. Setiap saya datang biasanya hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu? Ya kalau nggak Minggu, Sabtu. Pokoknya weekend lah ya. Oke. Nah, biasanya saya datang setiap jam 2 siang. Nanti pulang habis maghrib. Atau bahkan bisa lebih Bang. Tergantung Oma Mary-nya. Kalau memang Oma Mary-nya sudah puas dia bercerita, baru saya pulang. Seperti itu. Nah, Oma Mary ini selalu excited, dia cerita tentang anaknya. Nah, kebetulan dia punya 2 anak Bang. Oke. Kebetulan 2 anak ini tinggal di luar kota semua. Jadi dia tidak bisa membawa Oma dan akhirnya Oma di Wisma Lansia. Oh, oke. Nah, selain dia cerita soal anak-anaknya ini Bang, dia juga, ini yang paling menyentuh saya, dia cerita begini Bang. Neng, saya mau cerita sama kamu. Cerita apa Oma? Kata saya gitu kan. Nanti nih ya, katanya, kalau Oma nggak ada, Oma meninggal, bisa nggak Oma minta dikremasi aja? Oma nggak mau nanti ngerepotin anak-anak Oma, katanya. Waduh, saya bilang, Oma jangan ngomong begitu, kata saya. Oma kan nanti bakalan umur panjang, nanti anak cucu Oma bisa ngeliat Oma, kata saya. Nggak bisa, kata. Kalau memang udah waktunya Oma mati ya mati aja, dia bilang begitu. Tapi kan ini tidak menjadi pikiran saya cuma bilang, iya Oma, kalau memang seperti itu, nanti saya bantu sama pengurus di sini, supaya nanti bisa jadi pengingat dan disampaikan ke anak-anak Oma, saya bilang begitu kan. Nah, setelah Oma puas bercerita tentang itu, tentang hari, ya misalnya dia meninggal gitu ya, dia mau pakai baju ini, seperti ini, dia mau dikremasi, dia mau dilarung, dia ceritakan semua itu Bang, sampai sedetail-detailnya. Nanti abu saya dilarungnya kalau di tempat Neng kerja kan di Ancol ya? Iya Oma, nanti dilarung di sana aja ya, tapi jangan dipisahin. Maksudnya abu peti sama abu jenazah nggak boleh dipisahin, harus disatuin walaupun di dalam tempat yang berbeda. Itu harus disatuin. Oh iya Oma, nanti biar disampaikan ke anak-anak Oma, saya bilang begitu kan. Nah, setelah Oma puas, ini Oma cerita puas, dia pulang. Nah dari situ kan karena kesibukan nih Bang ya, saya nggak bisa istilahnya rutin datang ke sana. Setiap minggunya? Setiap minggunya saya nggak bisa Bang. Dan itu berlangsung sekitar adalah 2 bulan. Cuma selama 2 bulan ini selalu ada aja informasi yang masuk ke saya. Nah sekali waktu saya diinfoin bahwa Oma ini sakit. Oke. Oma sakit, saya bilang sakit apa? Bilangnya sih cuma demam biasa. Oh ya udah nanti paling cepat sembuh lah kalau cuma demam. Saya bilang, saya mohon maaf, saya belum bisa berkunjung ke sana. Saya bilang begitu kan. Nah tiba-tiba Oma ini dapat kabar anfal gitu ya, dibawalah ke rumah sakit. Anfal di rumah sakit beberapa hari. Di sekali waktu nih Bang di rumah sakit, saya itu sore ya sekitar jam itu kok saya punya keinginan. Saya mau nengok Oma dulu lah ke rumah sakit gitu kan. Nah pulang dari kerja, saya langsung lah ke rumah sakit. Saya nengok Oma. Di situ Oma sudah nggak bisa apa-apa Bang.
Oh. Udah nggak bisa apa, istilahnya udah nggak respon gitu, udah nggak bisa respon, tetapi mungkin masih bisa mendengar. Karena setiap diajak ngomong dia udah nggak bisa, istilahnya nggak bisa nyaut, nggak bisa apa. Hanya sepertinya pengen ngomong, tetapi nggak bisa. Tapi udah nggak bisa responnya seperti itu. Nah, setelah berapa waktu, habis maghrib lah ya, saya pulang. Sampai rumah kan ya biasa lah ya, kita kalau malam tidur, pagi-pagi nih, seperti biasa, ini aktivitas saya ya masak apa gitu kan, karena mau kerja, mau nyiapin bekal saya buat anak gitu kan. Nah itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah sorenya saya pulang dari kerja, anak saya pulang dari ini bilang, Mama saya lapar gitu kan. Nah saya bilang, pagi kan Mama udah masak, diangetin aja gitu kan. Buru-buru lah anak saya lihat nasi, bilang, Mama nasinya basi katanya. Waduh. Hah? Bengong kan? Baru tadi pagi Mama masak iya basi kata saya. Terus kemudian saya lihat lauknya juga, dia lauknya juga basi. Oh, gitu biasanya kan? nggak gitu? Nggak pernah. Nah anak saya sampai nyeletuk bilang, Ma coba Ma telepon nenek Ma, takutnya ada apa-apa gitu, takutnya ini firasat buruk katanya gitu kan. Tapi kan baru kemarin Mama telepon nenek, nggak apa-apa, sehat. Saya bilang gitu kan, cuma ya kita tunggu aja nanti ada info apa semalam ini gitu kan. Nah dari situ kan saya nggak masak sampai pagi. Nggak masak? Nggak, saya takut basi lagi. Oh, jadi beli? Kita beli matang aja deh katanya. Oke. Ini nggak masak, saya kalau udah begitu biasanya itu berapa hari basi terus gitu. Nah saya nggak mau basi lagi gitu kan, udah beli aja deh Dek katanya gitu. Ya udah beli katanya. Nah paginya juga kan kita beli ya, sarapan kita beli. Sewaktu saya kerja nih, saya dapat telepon Bang, sekitar jam 2 siang. Oke. Jam 2 siang ini saya dapat telepon dari Wisma Lansia yang mengabarkan Oma itu meninggal. Wah, innalillahi. Setelah saya dapat kabar Bang, kalau Oma itu meninggal, saya kan bertanya, Bu, jenazah mau dibawa kemana? Dia bilang, ibunya jawab, kata anak-anaknya sih, si omanya udah pesen, mau Mbak aja yang ngurusin. Jadi mau dibawa ke sini Bu? Iya katanya gitu. Saya bilang sudah telepon ke kantor belum? Sudah katanya sudah mau dijemput katanya. Nah saya tanya ke penjemputan. Oh iya nanti sekitar jam 5 sore mau dijemput gitu kan. Oke kalau begitu saya tidak pulang kata saya gitu kan. Nah jam 5 sore dijemputlah ke rumah sakit. Oke. Nah setelah dari rumah sakit kan anaknya ini datang duluan, jadi ambulannya di belakang. Oh, anaknya berapa? Anaknya 2. Dua-duanya datang? Iya, dua-duanya datang. Nah, ini anaknya kan ngurus administrasi dulu gitu, jadi ambulan belakangan. Sekitar jam 6:30 malam ambulan sampai. Oke. Ambulan sampai di rumah duka, diturunkan Oma, ditaruh di ruang transit. Nah, dari situ saya buka kan, Oma. Saya bilang saya buka karena kan udah ditutup ya. Tutup? Kain putih. Iya, ditutup kain putih. Kalau dari rumah sakit pasti ditutup kain putih dan sudah tidak memakai baju. Oh, ya. Semua dibuka? Iya, semua dibuka. Itu kalau dari rumah sakit ya. Beda lagi kalau dari rumah. Nah, saya buka lah wajahnya Oma. Wajahnya ini bersih Bang. Kayaknya tidur damai gitu. Nah setelah saya lihat Oma, saya tutup. Ada yang tepuk pundak saya, Mbak, gitu. Saya toleh. Saya kan nggak kenal ya, nggak tahu siapa itu, nggak taunya itu anaknya Mbak. Oh ini Mbak yang selalu diceritakan Oma itu ya? Ini Mbak Yuhana bukan? Gitu. Iya, saya iya. Oh gini Mbak, Oma kan sering cerita, katanya pengennya sama Mbak. Ya sudah nggak apa-apa Bu. Ini nanti gimana ininya, pokoknya saya serahkan aja sama Mbak. Itu sampai nanti di Larung katanya. Pokoknya Mbak harus ikut sampai di Larung. Nah, saya jawab, saya iyakan. Baik Bu, nanti akan saya tunggu sampai
larung selesai gitu kan. Nah, setelah sekitar jam 7 malam nih, jam 7 malam Oma sudah istilahnya sudah diformalin, baru saya mandikan. Tapi badan masih lemes ya, belum kaku. Belum masih lemes, masih bagus gitu, masih bagus. Sama mandiin. Dan tahu apa bang? Badannya itu bersih banget. Bersih. Kayak orang yang mungkin tiap hari mandi terus gitu. Pokoknya bersih banget, istilahnya nggak ada bau yang kayak gimana. Biasanya kalau orang sakit apa kan, ya mohon maaf ya, sekering ada bau gitu ya. Oke. Ini nggak, bersih banget. Bersih, benar-benar bersih. Tidak ada bau, tidak ada apa. Udah setelah saya mandikan, saya kasih baju yang terbaik lah ya, yang bagus dari anaknya udah dikasih. Saya rias. Dah, sewaktu ngerias ini, wajah Oma berbeda bang. Yang tadinya putih bersih, ini tambah kayak bersinar gitu, kayak yang dia senyum, damai gitu, kayaknya ikhlas banget gitulah. Wah, dilihat dari wajahnya kayak udah ikhlas banget gitu. Saya nggak bisa bayangin lagi harus ngomong kayak gimana gitu, tapi pokoknya dia itu kayak bahagia, damai, pokoknya ya seperti itulah. Gimana sih orang yang happy gitu, seneng. Saya bilang, Oma happy banget ya gitu. Dalam keadaan saya ngerias pun saya bilang, Oma happy ya katanya. Happy banget Oma. Itu secara spontan ya bang, Oma happy banget gitu saya. Nah setelah selesai semua kan dibawa ke ruang semayam. Oke. Nah, di ruang semayam ini malam sekitar jam 8 lebih ya, hampir jam 9-an. Nah, ini anaknya kan 2 ya bang. Anaknya 2 ini kan Kristen tapi dari 2 gereja yang berbeda bang. Oh. Dari 2 gereja yang berbeda. Sama-sama Protestan tapi berbeda. Nah, dari kedua anak ini 2 pendeta itu datang bang. Dua-duanya datang? Dua-duanya datang Waktunya malam sama? itu, waktunya sama. Oke. Yang saya takutkan gini kan, setahu saya gitu, sepengetahuan saya, kalau dari ada 2 pendeta gitu kan biasanya ya ada sedikit apa ya, bukan ini tapi kayak selisih paham gitu ya, bukan selisih paham, ada gimana ya mau ngomongnya, misalkan 2 nih ya, pendetanya kan 2, dia tuh nggak mau ngalah, oh saya duluan harus gini, harus gini gitu. Karena beda kan. Tapi ini enggak bang. Saya udah takut di situ nanti terjadi perdebatan gitu kan. Saya udah takut, waduh nanti kalau terjadi perdebatan bagaimana. Setahu saya kan seperti itu. Dan itu udah beberapa kali terjadi. Oh ya. Tapi yang ini enggak bang. 2 pendeta ini begitu datang. Dan ini datangnya pun enggak berselang lama. Misalkan nih 1 datang, baru mau duduk dia datang lagi 1 gitu. Nah, setelah mereka duduk tuh mereka salaman, mereka kenalan gitu ya. Saya takutnya nanti yang 1 nggak mau belakangan, yang 1 takutnya begitu. Tapi ini ternyata enggak. Dugaan saya salah. Justru mereka berdua ini bisa berkolaborasi. Dia bilang, "Hai Pak, kita 2 doakan Oma ini." Saya begitu. Hah? Tumben ya. Kita kayak yang gimana gitu. Kok bisa ya? Kata saya gitu kan, cuman ya sudah nggak apa-apa, bagus gitu kan. Takutnya kan nanti ada yang, oh harus saya duluan. Ternyata nggak. Mereka 2 doakan Oma, dan jemaatnya pun yang datang juga banyak dan mereka bersatu. Gitu loh. Saya bilang, baru kali ini saya bilang. Dan di hari-hari berikutnya pun begitu bang. Kan ada ibadah penghiburan ya selama ada di rumah duka. Pendeta 2 ini jadi seperti sahabat gitu loh, saling melengkapi. Dalam penghiburan 1 khotbah, yang 1 melengkapi khotbah juga. Nah, jadi saling melengkapi, tidak saling mendahului, tidak saling mengemukakan ego, tidak, tapi saling melengkapi. Yang 1 khotbah, yang 1 kepujian. Nah, seperti itu. Saya sampai baru kali ini ya ada pendeta yang gitu.
Dan itu terjadi sampai oma ini dilarung. Nah, pas penghiburan nih Bang, setiap malam kan ada penghiburan dari jam 7:30 malam. Dua pendeta ini selalu datang. Nah, selalu datang seperti sahabat lama. Oh. Seperti sahabat, padahal mereka kenal juga baru di situ. Baru saat oma meninggal ini mereka kenal, tetapi sudah seperti sahabat, saling melengkapi. Tidak ada perdebatan apapun itu. Saling melengkapi, saling mendoakan, saling ini. Nah, sekitar jam 10 malam nih, dua pendeta ini pamit gitu, pulang. Selesai gitu. Nah, selesai, anaknya bilang, "Bapak pendeta besok kesini lagi karena besok hari kremasinya oma." Gitu kan. Nah, iya. Dan benar juga, paginya oma itu dikremasi jam 10 pagi. Jam 8, dua pendeta ini sudah ada di ruangan. Oke. Udah ada di ruangan. Nah, mereka berdua ini ngobrol Bang. Ngobrol ya seperti sahabat lama, seperti ini. Kok bisa ya? Kata saya gitu kan. Saya nanya lah sama keluarga. "Ibu, itu dua pendeta memang sudah lama kenal?" "Enggak Mbak, kenalnya di sini." "Oh gitu ya. Tapi memang baru kali ini ya saya melihat seperti itu." Oke lah, nggak apa-apa. Setelah ibadah pelepasan selesai jam 9:30. 9:30 kan, dibawalah jenazah oma ke krematorium dengan menggunakan ambulan, walaupun jaraknya nggak jauh ya, hanya sekitar 250 meter. Oh, oke. Karena masih satu komplek kan. Nah, setelah sampai di krematorium, sebelum dimasukkan ke open kan dimasukkan ke ruang doa dulu. Nah, di ruang doa ini dua pendeta ini mendoakan lagi, didoakan, kemudian tabur bunga di situ. Setelah tabur bunga, foto-foto gitu kan, ada sedikit pengarahan dari pihak krematorium maupun dari pihak keluarga. Nah, dari pihak krematorium selama kremasi berlangsung kan keluarga berada di ruang keluarga. Jadi setelah masuk, oma ini dimasukkan ke open, keluarga langsung menunggu di ruang keluarga. Oke. Jadi tidak boleh masuk ke ruang open. Nah, setelah oma ini dibawa, kemudian dinaikkan ke kayak meja gitu, tapi hidrolik ya, meja hidrolik untuk masuk ke dalam ke ruang open gitu ya. Itu kan didoakan dulu, kemudian ada salam perpisahan, mereka istilah memegang peti jenazah oma, bilang oma selamat jalan gitu. Nah, setelah pintu open terbuka, hawa panas itu, kemudian peti jenazah masuk dengan sendirinya. Nah, oke, setelah masuk, pintu tertutup, pihak keluarga langsung dibawa ke ruang keluarga untuk menunggu. Semuanya, baik dua pendeta ini juga ada di sana. Mereka menikmati sajian di sana. Nah, saya nggak ikut ke ruang keluarga, tapi saya balik lagi ke ruang open, Bang. Untungnya hari itu hari Minggu ya, jadi dari kantor pun libur. Yang ada hanya petugas krematorium kan. Bang, saya iseng gitu. Boleh nggak Bang, saya masuk gitu kan. Saya pengen lihat gimana sih prosesnya. Boleh aja katanya gitu, lewat sini gitu. Saya masuk kan, hawa panas. Lihatnya dari mana Bang? Nah itu lubang depanmu itu. Kau lihat apa di dalam? Api Bang katanya. Saya bilang lihat api gitu kan. Nah setelah api kok dia muncul gini loh Bang, seperti arang hitam, tapi udah nggak berbentuk ya, mungkin udah gosong atau apa, karena memang nggak begitu saya masuk gitu kan, ada jeda waktu. Dia begini Bang, dari tiduran, kayak dia setengah duduk. Jenazahnya? Iya, tapi udah hitam gitu ya. Dari gini kan, dia agak setengah duduk gini. Oke. Terus kemudian jatuh lagi. Apa itu? Kata saya gitu kan. Apa Bang itu tadi? Terus dia begini lagi. Yang mana si petugasnya gitu? Itu loh Bang, yang begini tuh. Oh itu jenazahnya. Hah? Kata saya.
Itu jenazahnya. Jenazahnya Iya, bangun tidur. iya dia bisa bangun Ci gitu. Terus beberapa detik kemudian jatuh lagi. Sampai 3 kali. Saya bilang, oh begitu ya Bang? Iya memang seperti itu katanya. Nah kalau udah gitu gimana Bang? Ya udah, kalau udah gitu ambruk lagi ya sudah. Terbakar sampai habis gitu kan. Sampai habis. Itu sekitar 2 jam. Jadi saya udah nggak bisa lihat lagi dong, itunya cuman api aja yang saya lihat gitu. Oh nanti kalau udah 2 jam boleh nggak Bang? Saya lihat udah jadi abunya seperti apa gitu kan. Oke. Boleh, tapi nanti sebelum keluarga datang ya katanya gitu. Oke. Nah, setelah 2 jam, saya kan nunggu di ruang open ya, karena saya nggak mau ketinggalan, karena ini hari libur, kesempatan saya gitu kan. Ini pertama kali? Enggak sih, kalau masuknya sih udah sering ke krematorium, tapi untuk melihat dalamnya, prosesnya itu kan pertama kali? Ya nggak pertama kali juga, memang untuk masuk krematorium itu kan nggak boleh sembarangan Bang. Kecuali petugas kan nggak boleh masuk. Nah saya kan iseng nanya, boleh nggak Bang saya lihat gitu kan, ternyata diperbolehkan karena memang saya juga karyawan tapi rumah duka gitu kan. Saya hanya pengen tahu prosesnya seperti apa gitu kan. Nah setelah 2 jam saya kan dia tuh, Mbak jadi melihat nggak jadinya seperti apa? Oh boleh Bang, sebelum dipanggil keluarga gitu. Maunya panas kan, itu kan ada ya kayak meja gitu ya, itu kan keluar dari dalam open gitu, panas, masuk panas. Nah selama pendinginan kan selama 20 menit. Nah selama pendinginan itu saya masuklah, diajak masuk gitu. Itu udah terpisah Bang, antara abu peti sama abu jenazah itu kan nggak bercampur. Nggak, abu jenazah itu udah warnanya berbeda dengan abu peti. Bedanya gimana? Abu jenazah putih Bang, dan itu bervolume. Maksudnya bervolume gini, kalau misalnya kena kipas, kalau abu yang lain misalnya abu kayu atau abu kena kipas biar gitu kan, biar ini enggak. Dia enggak akan terbang, paling dia bergeser sedikit, tapi enggak akan biar gitu, enggak. Itu kalau abu jenazah itu kan bervolume seperti itu. Dan saya juga baru mengerti itu prosesnya di situ. Nah setelah itu saya bilang, Bang ini kan tulang-tulangnya masih ada di Bang, kata saya gitu. Ini di gimana? Nanti itu di blender Mak, ada mesinnya sendiri di situ tuh. Jadi nggak semuanya habis? Nggak, yang ada tulang kepala, kemudian lutut, kaki ya, engkol kaki itu masih ada. Nah itu kan masih ada, nanti masih ada ini Mbak, misalnya di blender dihalusin gitu supaya lebih halus, nanti bisa masuk ke guci gitu kan. Nah ngalusinnya di mana? Di situ Mbak. Mesinnya ampun dah, saya ngeri Bang. Ngeri lihat itu mesin blendernya itu ngeri banget. Sama seperti blender di rumahan begini? Enggak, dia seperti apa ya, kayak tong itu tapi di dalamnya itu kayak ada bola besinya gitu yang untuk ngancurin gitu. Ngeri deh, waduh kata saya nggak gimana gitu, yang kayak nggak tega kayak apa, tapi ya memang seperti itu prosesnya gitu kan. Nah karena waktunya sudah mepet juga, kemudian saya keluar, saya nggak mau orang lain tahu gitu kan. Saya keluar, baru dipanggil keluarga untuk ini mau ditanyain, Ibu ini mau langsung larung atau menunggu besok gitu kan. Biar keluarga langsung larung aja, ini masih sore, itu kemarin baru jam 12. Gitu kan, baru jam 12 masih bisa kan larung, bisa langsung. Nah setelah mau larung itu kan abu jenazah udah masuk ke guci ya. Kemudian abu peti ada di kantong. Saya membawa abu peti. Tetapi mungkin saya bukan salah keluarga gitu, mungkin karena ketidaktahuan atau apa, dipisah lah. Abu jenazah berada di ambulan bersama keluarga. Itu abu jenazah, abu petinya pisah.
Padahal kan sebelumnya kan udah bilang ya, Udah nggak mau amanat ya. dipisahkan. Nah, saya juga nggak berani ngomong bang, karena itu masalah keluarga ya. Saya nggak berani ngomong. Ya sudah, saya diam kan. Saya bawalah di mobil keluarga. Setelah sampai di tempat larung, di Ancolnya, kapal udah siap. Ini udah siap, semuanya udah siap gitu ya. Itu jalan dah, kapal ini jalan. Baru agak ke tengah, angin bang, besar banget. Angin besar mendung agak hitam. Sampai yang bawa kapal itu bilang, Bu, kita nggak bisa lanjut dulu. Soalnya cuacanya kayak gini. Takut nanti kapal motor ini kebalik. Katanya. Emang anginnya besar, kenceng banget bang. Emang kenceng. Bener-bener kenceng. Saya ngerasain juga, aduh, kok anginnya kayak gini. Jadi kapal itu kan oleng. Kalau untuk kapal motor yang bagus gitu ya, oleng. Kapalnya oleng gitu kan. Oke, akhirnya kita minggir. Kita balik ke dermaga. Di dermaga ini kita nunggu sekitar 2 jam. 2 jam. Karena gitu kan saya beraniin bang di situ bang. Kita kan duduk ya, ada ruangan di situ, ruang tunggu. Kan memang cuacanya kayak gitu. Saya ngomong sama saya beraniin gitu. Bu, maaf ya sebelumnya, kata saya. Bukankah Oma pernah bilang ya kalau abu peti sama abu jenazah nggak boleh dipisahin? Dek, si ibunya ngomong, iya katanya gitu kan. Iya sih, Oma pernah ngomong gitu untuk Mbak ingetin katanya gitu. Langsung abu jenazah, abu petinya mana? Ini kata saya gitu kan. Kemudian diganti tempat sama anaknya ini, buru-buru diganti tempat, disatuin lah. Ditumpahkan gitu. Ditempatkan di satu kayak baki gitu, ke tempat bunga gitu. Tapi beda ininya. Beda. Yang satu kantong, yang satu guci. Tapi disatuin gitu kan. Nah setelah itulah sekitar 15 cuaca itu bagus bang. Cuaca bagus. Kemudian dari pihak kapal juga udah info, Bu, kita bisa jalan lagi gitu kan. Oke, kita jalan. Sampai di tengah cuaca cerah bang, kayak nggak terjadi apa-apa. Kayak nggak terjadi apa-apa. Sampai abu jenazah masuk di larung, kemudian abu peti disebar. Tenang semuanya. Tabur bunga juga tenang. Sampai pulang. Nah, pulang itu sekitar jam 5 sore bang. Jam 5 sore. Kita pulangnya kan berpisah nih. Saya ikut ambulan karena pulangnya ke rumah duka lagi kan. Nah untuk keluarga ini kan pulangnya ke rumah masing-masing. Saya ikutlah pulang ke rumah duka. Sampai di rumah duka saya ambil tas, ambil ini, pulang. Itu sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore lebih lah, hampir setengah 7 karena kan perjalanan macet juga. Setengah 7 saya pulang. Sampai di rumah kan udah malam nih bang saya. Sekitar jam 8, setengah 9 malam lah. Saya langsung mandi, saya ganti baju semua. Saya ke dapur bang. Saya ke dapur. Biasanya malam mau namanya mama ya, besoknya mau kerja, mau ini nyiapin anak gitu kan. Saya siapin lah untuk sayuran besok pagi supaya nggak ketebukan gitu kan. Nah waktu saya potong sayuran, saya agak kaget juga ya bang. Kok kayak di belakang saya ada orang, kata saya gitu kan. Cuman setelah saya tengok, kok nggak ada ya? Nah saya oke lah, ditengok nggak ada. Saya fokus lagi lah ya sama sayuran. Ada lagi, tengok lagi, nggak ada lagi. Sampai beberapa kali. Ini ada apa, kata saya gitu kan. Saya fokus lah sama motong sayuran supaya cepet selesai lah, keadaan udah malam juga gitu kan. Nah saya rapiin semua, saya masukin ke kulkas supaya besok pagi nggak ini kan. Buru-buru lah saya tidur. Jam berapa itu tidur? Sekitar jam 10:30. Udah malam kan. Nah baru saya tidur yang benar-benar tidur yang enak gitu kan. Cuman saya enak kalau tidur miring gitu ya. Nah di belakang nih saya nggak enak, kayak yang ada ikut tidur. Di belakang saya kayak ada yang tidur. Saya balik badan dong. Saya pikir anak saya gitu kan. Saya bilang nggak ada orang, nggak ada, saya benar-benar sendiri. Nah itu kan 2 kali gitu. Akhirnya kan saya bangun nih. Bangun sekitar jam 1, setengah 2 malam. Saya lihat kan
kamar anak saya tidur. Oh. Anak saya tidur bang, terus yang dari tadi tidur di belakang saya siapa, kata saya gitu kan. Sampai 2 kali bang. Nah setelah itu karena saya juga merasa gimana gitu ya, takutnya ada apa-apa gitu, saya berdoa lah jam 2-an lah ya. Jam 2-an saya berdoa, setelah doa saya tidur lagi, itu nggak ada apa-apa. Sampai pagi, sampai kayak kerja lagi gitu. Nah di rumah duka nih bang, di rumah duka perasaan udah nggak karuan nih bang saya. Karena masuk pagi, sore itu udah nggak karuan, perasaan kayak gimana gitu. Begini kayak yang salah, begitu salah gitu kan. Ada apa gitu kan. Saya juga nggak mikir apa-apa, tapi perasaan ini kok seperti ada sesuatu yang belum tersampaikan gitu. Tapi apa? Saya kan nggak tahu juga. Nah, sudah pulanglah saya ke rumah. Saya berpikir dulu apa ya sebenarnya, kenapa? Gitu kan. Saya juga istilahnya nggak tahu. Nah, sambil saya sore itu mau masak buat malam nih, buat makan malam nih sama anak. Begitu lagi bang. Kayak ada yang lewat gitu bang, seret gitu. Di dapur? Iya di dapur. Cuma kalau di ruang yang lain nggak, cuma di dapur. Karena saya memang aktivitas banyak di dapur kan. Nah saya potong lagi goreng-goreng. Ada anak saya juga kan. Udah kayak ada yang lewat seret gitu. Apa dek yang lewat dek? Apaan mah? Nggak ada katanya. Itu tadi yang lewat apa? Nggak ada mama katanya gitu kan. Tapi ada katanya. Mama lihat ada orang di belakang jalan ke sini. Seret gitu, nggak ada mama ini kebayang-bayang, tumben amat sih mah katanya gitu. Biasanya kalau ngurusin jenazah nggak kayak gini, kok sekarang mama kayak gini, kebayang-bayang apa gimana mah? Nggak mikirin juga kata saya gitu kan. Nah, anak saya kan masuk nih, masuk saya sendiri, datanglah, seret gitu, lewat bang. Di belakang. Oh di belakang. Nah di belakang saya kan ngadepnya ke kompor kan, nah di belakang lewat seret gitu. Apalagi nih kata saya gitu kan. Saya ngerasa itu bener-bener orang yang lewat di belakang saya. Seret gitu. Cuman saya kan ditoleh nggak ada. Saya nggak ada rasa takut apa, cuman aneh gitu. Ini apa dan siapa gitu kan. Nah keesokan harinya nih bang, saya kerja seperti biasa. Kerja seperti biasa ya. Cuman kan ya perasaan masih nggak enak. Nah, saya kan ada teman perempuan kan bertiga ya bang, di rumah duka itu perempuan bertiga. Siapa aja boleh tahu nggak? Ada teman aku, itu namanya Justin, sama namanya Dewi. Nah itu teman aku, memang kita bertiga. Ada satu lagi yang baru sih, tapi dia shift 2. Jadi pagi itu kita bertiga. Nah di situ pas saya istirahat, saya tuh ngobrol gitu kan sama mereka. Kenapa ya? Udah dari kemarin perasaanku tuh nggak enak, kayak gitu kan. Nggak enak gimana? Ya nggak tahu ya. Pokoknya ada sesuatu yang nggak bisa saya ceritakan gitu. Perasaanku nggak enak ini. Nah teman saya jatuh nih yang namanya Dewi. Ini enggak, kamu kemarin waktu ngurusin si Oma ini ada yang tertinggal nggak? Maksudnya kata saya gitu kan. Ya ada yang belum beres enggak? Enggak sih, semuanya udah beres, udah selesai semua. Kok bisa nggak enak? Coba deh kamu inget-inget lagi, atau mungkin coba deh besok kan kamu libur katanya gitu kan. Coba deh kamu ke Wisma Lansia. Tanya mungkin ada sesuatu yang tertinggal enggak punyanya Oma di sana, takutnya nanti ada yang tertinggal gitu kan. Saya berpikir ya juga ya katanya. Takutnya nanti pihak keluarga kan nggak tahu apa gitu, karena kan takut ketinggalan apa gitu. Terus oke deh saya bilang gitu kan. Coba besok saya ke sana gitu kan. Nah, nih malamnya nih saya pulang kerja, sama seperti biasa saya masak juga kan bang. Paling 6:30 lah habis maghrib. Selalu jam segitu? Selalu jam segitu. Begitu lagi bang, dia lewat di belakang, set gitu. Cuma saya nggak bilang sama anak saya, takutnya anak saya nanti malah ini gitu kan. Lewat lagi kata saya gitu kan. Sebenarnya siapa sih dan kamu siapa kata saya gitu kan.
coba deh kalau memang kamu mau menyampaikan sesuatu sampaikan aja, kata saya gitu kan. Jangan lewat-lewat terus, kalau lewat terus kan saya nggak tahu harus ngapain gitu kan. Nah setelah saya ngomong gitu, saya kan fokus masak gitu ya. Lewat lagi bang, sekali lagi seret gitu. Cuman dari arah yang berbeda. Kalau saya dari sini, dari arah kamar mandi ke sana. Selalu dari situ? Ya selalu dua arah gini. Selalu gitu. Udah dua kali saya tengok lagi, ya udah deh. Terserah kamu deh, kata saya. Kamu mau bolak-balik, kalau nggak capek nggak apa-apa, aku bilang gitu kan. Selesai saya masak, makan ya sudah selesai semuanya, saya simpanin, saya beresin semua, saya tidur kan. Paginya saya siap-siap lah mau ke Wisma Lansia karena memang hari itu libur. Sekitar jam 9 pagi lah saya berangkat. Saya sebelumnya udah kasih tahu dulu ya, Bu saya mau ke Wisma Lansia ya main, kata saya gitu. Berarti selalu ngomong dulu? Iya selalu bilang dulu, takutnya kan nanti nggak ada gitu kan. Oh iya mbak nggak apa-apa gitu kan. Sama siapa? Kali ini sendiri Bu, kata saya gitu kan. Oh iya nggak apa-apa gitu kan. Tapi Oma Merahnya udah nggak ada ya? Iya saya tahu, kata saya gitu kan. Nah sekitar jam 10:30 lah saya sampai di Wisma Lansia. Di situ saya cerita lah sama ibu pengasuhnya. Ya. Tempatnya Oma kira-kira udah bersihin belum ya Bu? Kata saya itu kan sekitar 4 hari yang lalu. Kayaknya belum sih Mbak, karena belum ada yang mau nempatin, masih aja seperti itu gitu. Kenapa Mbak? Gitu. Enggak Bu, takutnya ada tertinggal nggak punya Oma. Perasaanku soalnya nggak enak gitu kan. Dan setiap ini malam tuh kayak ada yang lewat lah gitu kan. Kalau saya masak itu selalu ada yang lewat di belakang kan, gak enak banget gitu. Ibunya kaget, masa iya Mbak? Gitu. Iya Bu, ini gitu kan. Saya ceritakan secara detail gitu. Yaudah deh, coba kita lihat ya di kamarnya Oma ada apa gitu kan. Nah di situ kita panggil bapak-bapak tukang kebun kan untuk bongkar kasurnya Oma gitu ya. Dan abang tahu apa yang ada di bawah kasurnya Oma? Apa tuh? Itu ada beberapa amplop uang di situ. Oh ya? Iya, gini bang ceritanya. Kalau boleh saya ceritakan ya, flashback sebentar ya. Oke. Di Wisma Lansia ini kan banyak kunjungan orang dari mana-mana gitu kan. Nah biasanya kan mereka per kelompok nggak satu orang gitu kan. Nah kadang-kadang dari kelompok ini kan ada yang ngasih Oma ini buat jajan gitu. Nah ingat sama si Oma ini taruhlah di bawah kasur. Oke. Nah karena itu amplop juga agak lumayan kan. Bu ini mah digimanain? Ini banyak. Ada berapa? Sekitar ada 10 lah, 10 amplop. Itu 10 amplop. Ini benar-benar 10 amplop. Isinya tahu? Aku nggak tahu isinya bang, karena kita nggak berani buka itu hak orang gitu kan. Kita telepon lah. Ibu pengasuh ini telepon ke anaknya. Bu ternyata di kamar Oma ditemukan ini amplop sebanyak segini gitu kan. Anaknya kaget lah, amplop apa itu ya Bu? Dijelasin ini amplop uang, mungkin dari pemberian pengunjung gitu kan. Pemberian pengunjung gitu. Nah, oh iya ya Bu, anaknya bilang coba deh nanti saya tanyain ke kakak saya mau diapain gitu kan. Mungkin mereka berunding dulu ya mau diapain, walaupun itu cuman istilahnya 10 amplop, tapi kan kita nggak tahu ya dalamnya seberapa gitu kan. Nah akhirnya sore saya kan belum pulang juga nih, karena kan saya nunggu mau gimana keputusannya gitu kan. Sore keluarga telepon, Bu amplop itu kami serahkan ke pihak Wisma Lansia saja gitu, terserah ibu mau diapakan, untuk beli sembako atau apa terserah. Itu kan nah udah jawaban itu kan saya lega gitu. Oh ya sudah gitu kan. Kemudian saya ngobrol sama ibu pengasuhnya, ya sudah Bu, amplopnya ibu pegang aja untuk oma-oma di sini gitu kan. Nah setelah itu saya pamitan pulang bang. Saya pamitan pulang, kayak ada yang plong gitulah, ada yang kalau orang udah nggak sesek lagi, gitu udah enak gitu kan. Nah pulang pun saya pulang dengan ringan gitu, nggak ada ini. Sekitar jam 7 malam lah ya saya pulang.
kayak ringan banget kayak ini ya. Saya aktivitas seperti biasa, masak udah nggak ada gangguan Bang. Tapi masaknya telat tuh. Hah? Masaknya telat karena memang dari wisma lansia kan udah malam juga habis maghrib gitu kan. Masaknya telat nggak apa-apa. Saya udah kasih tahu anak saya kan kalau memang kamu udah lapar beli aja gitu kan. Nah, saya masak malam itu juga memang udah nggak ada gangguan. Kita nyaman lah. Yeah. Nah, pas keesokan harinya kan saya kerja nih seperti biasa. Perasaan udah plong, udah ini gitu kan. Jadi kerja ya enak aja gitu, seperti nggak ada beban seperti biasa. Nah, sorenya dikabarin nih, kalau di rumah anaknya itu mau diadain acara 7 harian. Cuman kan saya bilang saya juga nggak bisa datang, itu kan di luar kota, kata saya gitu kan. Oh, di mana? Itu kalau nggak salah di Semarang. Oh, jauh banget. Jauh, di Semarang. Nah, yang penting udah dikabarin aja nggak apa-apa, saya doain dari sini gitu kan. Nah, malam kan seperti biasa lah ya kita tidur. Nah, di tidur ini Bang, saya tuh seperti apa ya? Boleh dibilang ini tidur, kalau orang tidur nggak denger ya Bang, orang di luar ya. Iya. Tapi posisi saya tidur, tapi saya mendengar orang jalan di luar. Oh. Orang jalan di luar pakai sendal itu srek itu dengar Bang. Tapi posisi saya tidur. Nah, di situ saya kayak mimpi. Saya itu berjalan, tapi jalannya itu mulus Bang, warnanya putih. Oke. Mulus banget, tidak ada kerikil, tidak ada, pokoknya saya jalan berdua. Nggak tahu siapa yang saya ajak jalan, nggak tahu siapa. Tapi saya ngobrol asik, pokoknya asik banget ngobrol gitu kan, asik banget ngobrol. Bener-bener asik, tapi nggak tahu ya siapa yang saya ajak ngobrol, pokoknya asik deh. Ngobrolnya asik banget tanpa beban gitu. Nah, di tengah-tengah kita itu jalan ngobrol, saya dengar suara dari belakang, Neng, mau kemana? Gitu kan. Tengoklah saya berdua, kita berdua tuh nengok, cuman temanku itu nggak ngomong Bang, nggak ngomong, dia cuma diam. Saya ngomong, loh, Oma toh? Iya Neng, ini Oma, katanya gitu kan. Ada apa Oma? Gitu kan. Jadi seperti saya tanya itu seperti dia masih ada gitu. Saya nggak sadarnya di situ Bang. Oke. Saya nggak sadarnya di situ. Ada apa Oma? Makasih ya Neng, katanya gitu. Untuk apa Oma? Oma udah diurusin, udah ini gitu. Hati-hati Neng, katanya gitu. Kenapa? Ya gini aja, Oma pesen gitu. Kalau Neng jalan, hati-hati. Jangan nengok ke belakang ya Neng, jalan aja lurus ke depan. Nanti kalau Neng nengok ke belakang, Neng jatuh sakit. Seperti itu. Iya Oma, nanti saya hati-hati gitu kan. Nah setelah itu kan saya jalan ya. Ya udah Neng, sebelum saya ini, Omanya ya udah Neng, Oma duluan ya, katanya gitu. Iya Oma, saya balik badan mau jalan lagi, bangunlah saya. Oh. Saya bangun. Apa ya tadi ya, kata saya gitu kan. Kalau memang saya tidur, saya berarti nggak dengar dong suara sendal orang lewat di luar. Iya. Tapi ini dengar Bang. Jadi kan saya nggak tidur, tetapi posisi saya tidur dan merem. Oke. Saya heran. Oma berpesan seperti itu. Neng kalau jalan hati-hati. Jangan nengok ke belakang, nanti kalau jatuh itu sakit. Maksudnya bagaimana, gitu kan? Nah karena saya bukan nggak ini ya, saya nggak tahu ini maksudnya apa, gitu kan? Nah setelah pagi nih Bang, saya kan kerja, seperti biasa. Nah di situ ada temanku yang memang tahu lah ya, sedikit tahu masalah kayak gitu. Saya nanya, Bang, semalam tuh saya mimpi Bang. Mimpi apaan? Katanya gitu kan. Iya, Abang inget nggak oma-oma yang kemarin saya urusin? Iya, dia datang Bang ke mimpi saya. Saya ceritakan gitu kan. Saya ceritakan si oma ini begini-gini. Ya udah, berarti itu rezekimu. Kamu diperhatiin, katanya sama oma itu. Nah, berarti kamu harus hati-hati, istilahnya. Kamu kalau udah melangkah, istilahnya kamu dalam hidupmu itu kamu melangkah, misalnya tujuan kamu ke sana ya kamu harus ke sana. Jangan lagi kamu nengok masa lalu kamu, yang di belakang tuh jangan kamu tengok lagi.
Oke. Udah biarin yang lalu ya biarin yang berlalu. Yang penting kamu jalan aja lurus. Gitu, jangan belak-belok. Nanti sekalinya kamu nengok ke belakang kamu jatuh. Jadi istilahnya mungkin kegagalan hidup atau apa gitu kan. Pokoknya kamu jatuh nanti. Kata temen aku seperti itu. Oh iya ya bang gitu. Iya, yang saya tahu seperti itu. Jadi itu amanat buat kamu katanya gitu kan. Aku mau hati-hati kalau jalan. Istilahnya kamu harus benar-benar memilih jalan hidupmu kemana. Jangan sampai kamu nengok lagi ke belakang nanti jatuh. Nah itu bang, seperti itu. Kemudian saya pulang lagi sore gitu kan udah plong banget kayak yang lega. Oke. Jadi nggak ada beban lagi, istilahnya nggak ada drama ada yang lewat lagi, itu nggak ada sama sekali dan udah ringan banget istilahnya seperti hari-hari sebelumnya gitu kan kayak berat apa gitu. Ini udah plong banget. Udah saya ceritain itu sama temen aku ngasih saran harus bagaimana seperti itu saya ceritakan. Itu dari situ udah plong banget, udah nggak ada ini kabar dari keluarganya Oma pun udah nggak ada ya, udah nggak ini lagi mungkin gitu ya, mereka kan udah jauh juga. Itulah udah sampai di situ udah nggak ada kejadian lagi. Oke. Silakan diminum dulu, Oke. Bu Yohana. Terima kasih. Silakan. Sekalian mau tanya nih, Heeh. Oma ini meninggalnya di usia berapa ya? 87 tahun. 87, wih, bonusnya banyak ya. Banyak bonusnya. Dan itu dalam keadaan meninggalnya wajar ya, nggak ada. Wajar. Jadi sakit Karena biasa lah gitu. Iya, sakit tua karena ya. tua, karena saya tua aja. Oke. Nah, Bu Yohana ini kan deket banget sama Oma. Menurut Bu Yohana ini hubungan Oma sama keluarga atau anak-anaknya seperti apa nih? Kalau hubungannya sama keluarga setahu saya itu baik sih. Baik. Sama anak-anaknya juga, walaupun anak-anaknya nggak bisa datang setiap bulan gitu, Oke. tetapi kan secara keuangan untuk membayar wisma lansia itu Rutin selalu ada ini, selalu terbayarkan setiap bulannya. Cuman Semua kebutuhan Oma juga selalu terpenuhi. Cuma karena kesibukan anak-anaknya, Iya. jadi Oma dititipkan. Dititipkan karena memang setahu saya Oma tidak mau dibawa ke Semarang. Oh, nggak mau. Tidak mau, dia pengennya di sini. Jadi memang dulunya tinggal di sini. Tinggal di Tangerang. Anak-anaknya jadi kerja merantau gitu. ke Dan nggak mau dibawa, nggak mau nggak diajak. mau dibawa. Oke, jadi asli orang sini gitu Asli Omanya. orang sini, orang Benteng. Oh, Cina Benteng. Iya. Yang kata orang tuh Cina Benteng. Iya benar. Oke. Nah, tadi kan Bu Yohana cerita waktu Oma itu dikremasi, itu kan sampai jasadnya itu tidur bangun. Itu kan tadi tahu nggak alasannya kenapa? Itu gini bang, secara kasat mata aja ya itu bisa dilihat. Kalau segala sesuatu yang dibakar atau digoreng itu kan jadi mengecil, mengkeret gitu kan. Mengkerut. Nah, itu kan seperti otot-otot itu mengkeret jadi dia menarik kan. Yang tadinya longgar nih, karena mengkeret kan otomatis dia narik kan. Oke. Narik jadi dia bisa begini. Oke. Nah, itu bisa begini. Itu Bu Yohana penjelasan itu dapat dari mana? Itu dari petugas juga. Memang seperti awalnya gini bang, saya menganggap mungkin ya itu normal gitu ya. Saya awalnya tahu dari pas kremasi secara manual bang. Oke. Secara pakai kayu gitu ya. Pakai kayu itu kan lamanya hampir 8 jam. Nggak bisa keluarga nungguin gitu kan. Nah selama dikremasi juga cerita dari mereka yang nunggu nih yang pakai kayu gitu juga seperti itu bang. Jenazah itu bisa kayak berdiri gini, duduk lah ya, dalam posisi duduk terus jatuh lagi, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali gitu, seperti itu karena itu kan ketarik otot katanya. Oke. Oh berarti memang alasan seperti itu tuh Iya. memang sudah ada gitu. Memang sudah ada dan bang. sering terjadi gitu. Sering banget, bukan Oke. sering, setiap kremasi pun seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kejadian ini unik ya? Pendeta datang dua-duanya tapi bisa kolaborasi. Biasanya nggak harmonis gitu ya? Enggak, biasanya enggak bang, karena kan
walaupun sesama Protestan mereka beda aliran. Oh, jadi pengennya tuh dulu-duluan gitu. Ya, Ada rasa egois ya. Kirain di Muslim aja nih, sesama petinggi itu nggak mau ngalah. Ternyata di ada juga, Protestan juga Bang. ada ya. Ada juga. Oh. Di Protestan ada juga seperti itu. Ini yang saya lihat ya. Cuman ya untuk kali ini nggak tahu ini sebuah kebetulan atau memang sebuah kayak mukjizat gitu ya. Dua pendeta ini akur banget, Bang. Nah, apa yang terjadi kalau yang biasanya itu nggak mau ngalah? Yang Bu Yohana tahu seperti apa? Perdebatan, Bang. Berdebat nggak mau ngalah. Misalkan nih, ya kan datangnya duluan, harus duluan dong. Oh nggak bisa, saya lebih dekat ke keluarga, harusnya saya duluan. Nah, seperti itu. Dan akhirnya? Ya akhirnya ada yang didamain keluarga, ada ya udah nggak jadi deh, gitu. Oh gitu? Akhirnya ada juga Bang yang gitu. Tapi ya mau gimana, ya namanya kan kadang-kadang namanya anak ya walaupun 2 apa 3 kadang-kadang kan mereka mau istilah saya pakai pendeta sendiri deh, ini sendiri gitu kan. Jadi ya jadinya seperti itu. Cuman berbeda kalau ini perbedaannya ya Bang. Kalau dengan Katolik kan berbeda jauh. Oke. Nah kalau Katolik kan misalkan sama-sama Romo inilah mau pakai yang mana terserah gitu. Karena kan satu atap isinya satu liturgi gitu. Tapi kalau Protestan itu berbeda. Misalkan nih ada gereja Kristen Jawa dengan gereja Kristen Sunda. Berbeda kan, sama-sama Kristen tapi berbeda ini. Oke. Bu Yohana saya mau tanya, anak Bu Yohana ini selama Bu Yohana diganggu beberapa malam, pernah nggak satu waktu cerita kalau dia pun lagi sendiri diganggu? Udah sering Bang itu. Enggak, sama ini. Sama omanya. Ya. Kalau sama oma dia nggak pernah. Ya selama saya ngurusin oma ini, dia nggak pernah diganggu nggak apa. Cuman saya yang cuman saya, anak saya mah anteng-anteng aja. Oh, jadi nggak pernah. Ada. Nggak. Bu Yohana, nih saya mau tanya nih, kan ada Wisma Lansia sama ada Panti Jompo, bedanya apa? Sebenarnya sama Bang. Oke. Beda penyebutan aja. Kalau ini menurut pribadi saya ya, saya nggak tahu kalau orang lain ya. Kalau Panti Jompo terlalu agak kasar. Kenapa? Istilahnya orang tua yang udah jompo, udah nggak bisa apa-apa dimasukin ke situ. Oke. Istilahnya kan ditinggalin keluarga, gitu kan. Keluarga nggak mau ngurusin lah, tinggalin aja situ Panti Jompo, gitu kan. Tapi kalau Wisma Lansia, memang isinya oma-oma lah lansia semua. Tetapi kan dalam prosesnya nggak ditinggalin keluarga, karena terjadinya sesuatu gitu, misalkan anaknya jauh semua kayak yang oma tadi kan, dia nggak mau dibawa ke sana, nggak mau ini, maunya di sini aja gitu. Jadi bukan kesannya orang tua saya udah tua nih, udah nggak bisa apa-apa, saya buang aja ke Panti Jompo. Oh, jadi bahasa yang halus itu Wisma Lansia. Oke. Gitu. Oke Sobat Buntu nih, saya mau tanya nih, ada nggak di antara kalian yang pernah mengunjungi rumah lansia atau Wisma Lansia? Silakan isi komentar. Bu Yohana, terima kasih nih sudah datang, sudah cerita. Nah, Bu Yohana ini sekarang kegiatannya tetap nih? Masih tetap sama. Sabtu Minggu libur? Kadang Minggu sih, Sabtu kadang masuk juga. Dan ini masih bolak-balik ke rumah ini, ke Wisma Lansia? Ya kalau memang lagi ada kesempatan, ada rezeki ke sana. Berarti sekarang udah ada yang deket nih sama oma-oma? Semua deket dah. Semua ya, kalau oma-oma yang masih sehat gitu biasanya kita deketin semua. Tapi ada nggak yang sama deketnya kayak Oma Mary gitu? Nggak ada sih. Belum ada? Belum ada. Oke, tadi kan cerita ya, anaknya sering diganggu juga. Boleh nggak sewaktu-waktu nanti kita undang anaknya buat cerita di Jalan Buntu? Boleh. Boleh ya? Saya tanya dulu ya nanti. Soalnya anakku kan ada di Jogja Bang. Oh di Jogja. Pulang ke sini berapa lama sekali? Kalau saya suruh pulang dia pulang. Oh gitu. Karena kan udah habis kuliah kan, udah selesai, dia kerja, pengen di Jogja aja mah dekat sama nenek. Oke.
Izin nanti berkabar aja. Boleh. Ya, Bu Yona terima kasih. Sama-sama. Lancar buat semua aktivitas ya. Amin. Dan jangan lupa seperti pesan Oma Mary, kalau sudah ke depan jangan pernah mundur menoleh. lagi ke belakang, jangan menoleh. Oke, terima kasih Bu Yona. Sama-sama. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bu Yohana. Dan buat kalian nih, yang ingin ikutan juga cerita di Jalan Buntu, pokoknya langsung aja merapat DM Instagramnya Jalan Buntu. Dan jangan lupa, tetap tonton video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.